Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan inayahnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan kekuatan oleh Allah, lahir dan batin, terutama kekuatan iman kita, Islam kita, sehingga alhamdulillah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih tetap dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, terutama ibadah-ibadah yang khusus pada bulan suci Ramadan. Hadirin sahabat takwa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih disebut juga dengan qiyamu Ramadan, di mana kita lihat di masjid-masjid terkadang ada perbedaan bilangan rokaat. Kenapa terjadi perbedaan bilangan rokaat? Kalau kita melihat salah satu keterangan yang ada di dalam kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri di dalam jilid 1, di mana Imam Bukhari dan Muslim menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jaufil laili layaliya min Ramadan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar di tengah malam, beberapa malam di bulan Ramadan. Wahia salasun mutafarriqah. Rasulullah hadir ke masjid beberapa kali dengan malam-malam yang berbeda. Pertama, beliau pernah datang di malam hari, malam yang ketiga, Lailatus Salisi. Kemudian ke masjid lagi pada malam yang kelima, Lailatul Khamis. Kemudian yang ketiga, ke masjid lagi di malam yang ke-27, Lailatus Sabi' wal Ishrin. Nah, di malam-malam beliau datang ke masjid, beliau melakukan sholat tarawih di masjid dan diikuti oleh para sahabat. Jadi Nabi wa kana shalla fil masjidi wa shallan nas bi sholatihi fiha. Jadi Nabi melakukan sholat tarawih di masjid dan diikuti oleh para sahabat. Wa kana yusolli bihim samana rokaatin. Rasulullah melakukan sholat bersama-sama sahabat dengan jumlah rokaat 8 rokaat. Nah, setelah itu wa yukmiluna baqiha fi buyutihim.
Mereka para sahabat menyempurnakan selainnya itu di rumah mereka masing-masing. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tarawih bersama sahabat, jumlah rokaatnya 8 rokaat dengan berjamaah. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, para sahabat juga pulang ke rumahnya dengan melakukan sholat berikutnya. Artinya melakukan sholat tambahannya. Nah, maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu 8 rokaat. Hadirin pemirsa dan para sahabat takwa dimanapun berada. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, di saat Khalifah Umar bin Khattab, mereka melakukan sholat tarawih bersama-sama jamaah dengan jumlah rokaat sebanyak 20 rokaat. Dan para sahabat pada saat itu tidak ada yang menentang. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih itu berjumlah 20 rokaat. Kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan terus sampai sekarang. Mengapa beliau berpendapat sholat tarawih ini berjumlah 20 rakaat? Karena berdasarkan pertimbangan bahwa waktu Rasulullah masih hidup sholat 8, tetapi disuruh untuk menyempurnakan di rumah masing-masing. Nah, pada saat itu di rumah mungkin ada yang 20 rakaat, ada yang lebih, dan juga mungkin ada yang kurang. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini ditetapkanlah bahwa sholat tarawih itu berjumlah 20 rakaat. Hadirin sahabat takwa rahimakumullah. Ini pun tentu ada dasarnya. Kalau kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa addu 'alaiha bin nawajis." Yang artinya wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah Khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin wa addu 'alaiha bin nawajiz. Maka berpegang teguhlah atasnya dengan sekuat-kuatnya. Nah, dari dasar ini bahwa apa yang diijtihadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan 20 rakaat sholat tarawih ini tentu sah-sah saja. Karena ada hadis yang menyatakan tadi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan di ujung hadis itu Rasul menyatakan, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Pegang teguhlah ini dengan sekuat-kuatnya. Nah, maka banyak yang berpendapat bahwa sholat sunnat tarawih ini dilakukan dengan 20 rakaat. Hadirin dan pemirsa serta sahabat takwa rahimakumullah, ada juga pendapat yang lain yang diawali oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau melakukan sholat tarawih ini dengan jumlah 36 rakaat. Jadi Umar bin Abdul Aziz berijtihad bahwa sholat tarawih ini dilakukan dengan 36 rakaat. Apa alasannya? Alasannya kalau di Mekah, ahlu Makkah
penduduk Makkah itu melakukan 8 rakaat dengan 2 salam. Setelah 4 rakaat mereka itu melakukan tawaf dulu. Baru melanjutkan lagi 4 rakaat berikutnya. Nah, kalau kita tidak ada Ka'bah, tentu kita nggak bisa melakukan tawaf. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini menambah satu tawaf itu dengan 28 rakaat. Karena satu kali putaran tawaf dihitung 4 rakaat. Kalau satu kali tawaf artinya 7 putaran. 7 putaran itu berarti 7 kali 4 berapa? 28 rakaat ditambah 8 yang sudah ada. Jadi 8 ditambah dengan 28 menjadi 36. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah. Jadi bahwa bilangan rakaat ini berbeda-beda itu sebenarnya tidaklah menjadi penyebab untuk kita berbeda-beda atau kita berfirqah-firqah. Karena Rasulullah sendiri melakukan sholat waktu beliau masih hidup itu dengan 8 rakaat, tetapi beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan tambahan sholat di rumah masing-masing. Ini artinya 8 rakaat itu bukan bilangan yang tertentu. Namun itu yang dilakukan hanya beberapa malam saja oleh Rasulullah di masjid. Sebagai kesimpulan bahwa kita selaku umat Islam dengan melihat berbeda-bedanya bilangan rakaat dalam sholat tarawih ini, janganlah kita jadikan satu alasan bahwa kita ini berfirqah-firqah. Kita ini berbeda-beda sehingga menimbulkan perpecahan. Bukan. Rasulullah itu hanya untuk memberikan targhib, dorongan bahwa siapapun boleh melakukan 8 rakaat, boleh melakukan 20 rakaat, dan boleh pula melakukannya 36 rakaat. Karena di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Nah, maka untuk itu marilah yang mau melakukan sholat 8 rakaat silahkan. Yang mau melakukan sholat taraweh 20 rakaat juga dipersilahkan. Dan yang mau melaksanakan sholat taraweh 36 rakaat pun itu boleh-boleh saja. Yang enggak baik, yang tidak melakukan sholat taraweh di bulan suci Ramadan tersebut. Saya kira ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.